إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di salah satu di antara rumah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya kita mengadakan majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan tentunya tidak sempurna kewajiban kita dalam menuntut ilmu kecuali dengan memurajaah pelajaran. Karena pada dasarnya manusia itu adalah pelupa. Maka sebuah kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban. Maka tidak sempurna talabul ilmi kita kecuali dengan memurajaah pelajaran, maka murajaah pelajaran itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Memurajaah pelajaran, kita akan mengingat kembali dari pelajaran yang telah kita pelajari. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik. Jadi dengan demikian, ma'asyiral muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, kita sebelum memulai materi kajian kita yang baru pada hari ini, pertemuan yang ketiga, kita mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita belajar tentang keutamaan Islam, fadlul Islam. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ada beberapa dalil yang telah kita pelajari yang terkait tentang keutamaan Islam. Dalil yang pertama, ada yang masih ingat? Naam, sahih. Dalil yang pertama adalah ayat surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dari surah Al-Maidah ayat 3 ini terdapat 3 keutamaan Islam. Apa yang pertama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Maka pada ayat ini menunjukkan agama Islam telah sempurna, maka tidak boleh bagi seseorang
untuk menambah-nambah atau untuk mengurangi, karena ajaran dalam agama Islam telah sempurna. Maka cukup seseorang itu beramal atau beribadah sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian faedah yang kedua dari ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Keutamaan yang kedua apa di sini? Allah sempurnakan nikmatnya untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Dalam hal artian Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa kaum muslimin siapapun dia, kapanpun dan dimanapun, dia bisa melaksanakan dan bisa mengamalkan ajaran Islam. Ayat ini membantah perkataan yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa di mana kita, kapanpun dan siapapun ajaran Islam, karena ajaran Islam ini telah sempurna, telah lengkap dan kekal hingga hari kiamat. Kemudian keutamaan yang ketiga tentang keutamaan Islam dari ayat ini. Nah, Allah katakan wa raditu lakumul islama dina. Allah ridha Islam menjadi agama kalian. Berarti ini menunjukkan bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Selain daripada agama Islam, maka itu adalah agama yang batil. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan Islam. Surah Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah waffakum." Katakanlah wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu terhadap agama, maka sungguh aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Akan tetapi aku menyembah Allah yang membuat kalian wafat. Maka ayat 104 ini menyatakan keutamaan Islam. Kaum muslimin menyembah Tuhan yang berhak untuk disembah. Siapa? Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Dialah Allah yang mengatur alam semesta. Adapun orang-orang yang tidak beragama Islam, maka mereka menyembah makhluk yang lemah seperti halnya mereka. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan Islam. Kaum muslimin menyembah Rabb yang layak, yang pantas untuk disembah. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Sedangkan orang-orang selain Islam, mereka menyembah makhluk yang lemah seperti halnya mereka. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Surah Al-Hadid ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah berikan 2 bagian dari rahmatnya untuk kalian, dan Allah jadikan cahaya bagi kalian hingga kalian berjalan di atasnya, dan Allah mengampuni kalian. Demi Allah, sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini, surah Al-Hadid ayat 28 menyatakan tentang keutamaan Islam. Yang pertama, apa faedahnya? Keutamaan Islam yang terdapat pada ayat ini. Nah, yang pertama menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan 2 bagian dari rahmat Allah. Yang pertama, dia mendapatkan ganjaran mengimani Rasul-Rasul terdahulu dan juga mendapatkan ganjaran mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian rahmat Allah yang kedua, mereka mendapatkan ganjaran mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga mendapatkan ganjaran mengimani Al-Quran. Inilah ganjaran keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa keutamaannya? Allah jadikan bagi mereka cahaya yang mana mereka itu berjalan di atasnya. Ini menunjukkan keutamaan Islam. Orang-orang yang Islam, mereka berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas Al-Quran. Mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yaghfir lakum, Allah ampuni kalian. Ini menunjukkan akan keutamaan agama Islam dalam surah Al-Hadid ayat ke-28. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan keutamaan Islam. Dalil yang keempat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathalin rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian dan perumpamaan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, seperti perumpamaan seorang laki-laki yang menyewa 3 orang pekerja. Kemudian orang yang menyewa 3 orang pekerja ini, ia berkata, "Man ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahari ala qirat." Siapakah yang mau bekerja kepadaku dari pagi sampai ke siang hari, maka baginya 1 qirat. Berarti dari waktu pagi sampai siang hari, tengah hari, ini ada berapa jam? 6 jam. Kita buat hitungan pagi itu dari jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 6 jam. Fa'amilatil Yahud. Ternyata Yahudi yang menyanggupinya. Dia bekerja dari pagi sampai siang hari. Selama 6 jam. Maka bagi orang Yahudi itu 1 qirat. Tsumma qala, kemudian laki-laki yang berkata kepada para pekerjanya, 3 orang pekerjanya, ia berkata, "Man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat." Siapakah yang mau bekerja untukku dari tengah hari, dari siang hari sampai waktu asar.
maka baginya 1 qirat. Ada berapa jam? Ada sekitar 4. Hitungannya dari jam 12. 1, 2, 3, 4. 4 jam. Fa'amilatin nasara. Ternyata yang menyanggupinya untuk bekerja pada waktu itu adalah Nasrani. Tsumma qala. Kemudian orang yang memperkerjakan 3 orang tersebut berkata, "Man ya'malu li min salatil 'asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratain." Siapakah yang mau bekerja untukku dari waktu salat asar hingga matahari terbenam, berarti hingga maghrib. Maka baginya 2 qirat. Ada berapa jam? Ada sekitar 2 sampai 3 jam. Kita buat 3 jam ya, 5, 6, berarti 2 jam. Dari jam 4, 5, 6, berarti 2 jam. Maka baginya 2 qirat. Maka kata Nabi SAW, fa antumhum. Orang yang bekerja dari waktu asar hingga maghrib, hingga matahari terbenam, maka baginya 2 qirat, fa antumhum. Mereka itulah kalian. Maksudnya, yang bekerja pada waktu itu adalah kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW, faghadibal yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Faqalu, apa kata mereka? Ma lana aktsara amalan wa aqalla ajran. Kenapa kami yang paling banyak beramal namun paling sedikit ganjarannya, yang paling sedikit pahalanya? Qala, maka ia berkata, hal naqastukum min haqqikum syai'a. Apakah aku kurangi dari hak kalian sedikit pun? Ada Allah kurangi hak mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani sedikit pun? Tidak. Allah katakan, bekerja pada waktu ini sampai waktu ini, maka baginya 1 qirat. Ternyata orang Yahudi menyanggupi. Kemudian Allah katakan, bekerja pada waktu ini sampai waktu ini, maka baginya 1 qirat. Orang Nasrani menyanggupi. Kemudian kaum muslimin diberikan keistimewaan dari waktu ini sampai waktu ini, baginya 2 qirat. Orang Yahudi dan Nasrani marah. Mereka berkata, kenapa kami yang paling banyak beramal namun paling sedikit balasannya, paling sedikit ganjarannya? Maka kata Allah, hal naqastukum min haqqikum syai'a. Apakah ada hak-hak kalian yang aku kurangi? Qalu, maka kata Yahudi dan Nasrani, la, tidak ada hak-hak kami yang dikurangi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika fadli utihu man asya. Itulah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mereka beramal sedikit namun pahalanya bisa berlipat ganda. Makanya kita lihat, salat sendiri dengan salat berjamaah pahalanya berbeda. Salat di luar Masjidil Haram, selain Masjidil Haram, berbeda pahalanya dengan salat di Masjidil Haram. Begitu pula di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Beramal di bulan Ramadan berbeda pahalanya dengan beramal di luar bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan Islam, mereka beramal sedikit namun membuahkan pahala yang berlipat ganda. Dan ini tidak didapati oleh orang-orang sebelum Islam. Makanya inilah keuntungan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian dalil yang kelima yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Ini juga hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Orang-orang sebelum kami tidak diberi petunjuk untuk mendapati hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Maka adapun bagi orang Yahudi, mereka memilih hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad. Dan adapun bagi orang Nasrani, mereka memilih hari Ahad. Faja Allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Kemudian Allah memberikan kita petunjuk hingga kita pun memilih hari Jumat. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Dan begitu pula mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kitalah orang yang terakhir di dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan kitalah orang yang pertama pada hari kiamat. Maka kita lihat mana yang lebih duluan, hari Ahad atau hari Jumat? Pasti hari Jumat. Mana lebih dahuluan, hari Sabtu atau hari Jumat? Maka hari Jumat. Maka ini menunjukkan kaum muslimin memiliki keutamaan terhadap umat-umat sebelum Islam. Karena apa? Hum taba'un lana. Mereka itulah yang mengikuti kita. Maka ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hari Jumat. Karena pada hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam wa afdaluha. Hari Jumat adalah penghulunya hari-hari dan hari yang paling utama. Dan hari Jumat ini hanya diberikan kepada kaum muslimin. Maka ini menunjukkan keutamaan Islam. Kemudian yang materi kita pada hari ini, ma'asyiral muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, hadis dalil yang ke-6 ya. Dalil yang ke-6 yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Ya. Dalil yang ke-6 yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Wa fihi ta'liqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatu as-samhah. Jadi ini ada sebuah hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ahabbud dini ilallah, agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyatu as-samhah, adalah agama yang hanif lagi mudah. Jadi ini adalah dua ciri agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, agama tersebut adalah agama yang hanif, al-hanifiyah. Yang kedua, agama tersebut adalah agama yang syariatnya mudah, as-samhah. Ini udah masuk waktu Isya. Baik. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita setelah salat Isya. Semoga apa yang kita murajaah tadi dari materi kita yang terdahulu bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.